Perumpamaan orang yang bersedekah itu, termasuk membangun masjid itu kan juga sedekah itu. Itu bagaikan sebuah biji yang apabila ditanam dia akan tumbuh satu batang. Dari satu batang itu tumbuh 7 cabang. Dari 7 cabang itu tumbuh 100 ranting. Jadi itu nanti 100 ranting itu dikalikan 7 cabang, dikalikan satu batang itu kira-kira 700 kali itu minimal kembalinya kepada yang bikin sedekah. Pasti itu jaminan dari Tuhan. Tidak akan dilanggar oleh Tuhan. Janji Allah itu pasti benar. Siapapun Anda, kalau ingin jadi pemimpin, maka you have to serve more than expectation of others. Mau jadi businessman, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi engineers, mau jadi dokter. Kalau Anda melayani dengan lebih dahsyat kepada pasien Anda, kepada customer Anda, kepada mahasiswa Anda, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Jadi Anda akan dinaikkan derajatnya menjadi pemimpin yang kemudian rakyat yang digemari, yang akhirnya orang membalas kebaikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan orang spesial, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, Ketua BSBI, Pak Edi Purnawan. Pak Muhammad Edi Purnawan, Pak ya. Siap. Beliau juga adalah dosen di FEB UGM, sedang ada acara di Malang. Kita sekarang mampir ke kantor Tugu Media Group. Beliau adalah teman dari pembina Tugu Media Group, Bapak Dr. Akbar Dwipayana. Siap. Pak Edi, kita ingin ngobrol-ngobrol lah Pak soal kehidupan, soal pekerjaan dan soal ekonomi. Mungkin Siap. Soal 3 hal itu Pak ya. Baik. Mungkin Pak Edi bisa memperkenalkan diri dulu. Lahir Yogyakarta, Ya. sekarang umur 54 tahun. Ya. Mungkin dari kecil, remaja sampai kuliah, memperkenalkan diri dulu Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Mas Torik, temannya Pak Akbar Dwipayana, The Power of Silaturahim, yang bukunya sangat monumental itu, super masterpiece ya, luar biasa. Jadi Pak Akbar itu saya kenal pertama kali pada saat kita mengundang beliau berceramah di FEB UGM waktu itu, dan kita mendapat inspirasi yang luar biasa dari Pak Akbar. Waktu itu acaranya halal bihalal FEB UGM. Kebetulan kami di dekanat, kemudian dekannya Profesor Wihana Kirana, itu tetanggaan sama Pak Akbar. Kebetulan saya yang diminta untuk ngurusin itu. Jadi saya waktu itu wakil dekan bidang kerjasama, penelitian, mahasiswa, gitu-gitulah. Ada 4 bidang waktu itu. Nah, kita banyak sekali belajar dari beliau, dari Pak Akbar Dwipayana. Nah, beberapa hari yang lalu, kemarin malah ya, beliau mampir ke rumah. Beliau bilang, saya lagi di Jakarta, kemudian boleh nggak mampir ke rumahnya Pak Edi? Akhirnya mampir pagi-pagi, dan beliau menelpon Mas Torik ya. Yes, Oh, 2 hari yang lalu, maaf ya. Kemudian hari ini, kebetulan saya pas lagi di Malang, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertandang ke Tugu Media di Malang. Oke, mengenai saya kira tidak terlalu menarik ya, tapi intisarinya kebetulan saya lahir di Jogja 54 tahun yang lalu. Beberapa periode ini dapat 2 periode dapat amanah di Badan Supervisi Bank Indonesia. Itu sebuah lembaga yang tugasnya mensupervisi Bank Indonesia. Jadi intisarinya adalah tugas Badan Supervisi Bank Indonesia itu mengawasi Bank Indonesia yang ada di kantor pusat, ada di kantor perwakilan di daerah dan di luar negeri. Nah, ini hanya kebetulan aja saya diminta dan kebetulan masuk di situ. Kemudian saya menamatkan SD sampai mahasiswa di Jogja, ya, di Universitas Gadjah Mada, kemudian sekolah S2 di Australia, di Monash University, kemudian S3-nya di Australia juga, di University of Melbourne.
Setelah itu ada banyak pendidikan-pendidikan yang sifatnya hanya 3 bulan dan seterusnya. Oke, jadi kehidupan yang saya alami lebih banyak ke akademikal, ya, karena ibu adalah seorang guru, ya. Beliau mengabdikan diri di madrasah Muallimat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Jadi saya kira masih mengajar itu ibu, meskipun tidak menjadi guru tetap gitu ya setelah pensiun. Jadi beliau menjadi direktris istilahnya, kepalanya itu era tahun 1970-an sampai 90-an awal pada waktu itu. Sementara ayah saya adalah pengusaha, pedagang, berjualan, kemudian melakukan usaha-usaha dan mengabdikan dirinya di pembangunan masjid-masjid di desa-desa. Jadi saya terinspirasi oleh terutama ibu dan ayah. Jadi kalau ibu menginspirasi dalam pendidikan dan akademik, ayah menginspirasi dalam terutama jiwa sosialnya yang saya kira menjadi bekal bagi saya ke masyarakat. Jadi beliau kalau mengusahakan sesuatu itu sepertinya tidak pakai mikir lah, kira-kira gitu. Membantu orang nggak pakai mikir. Jadi itu juga yang saya kira hampir sama dengan sifatnya Pak Aqua. Saya kira kemarin juga sempat berdiskusi mengenai kira-kira kalau kita membantu orang nggak usah dipikir, itu nanti Tuhan akan memikirkan apa kelanjutannya kepada kita. Jadi salah satu yang saya kira sangat mempengaruhi saya adalah sebuah ayat yang menyatakan bahwa ketika Anda nanti akan wafat, nanti akan dipaparkan kepada Anda, dan setelah Anda wafat, nanti Anda ingin dibangkitkan, meskipun hanya sedetik saja, dan Anda akan minta nanti pada Tuhan, ya Tuhan tolong bangkitkan saya, bahkan hanya sedetik saja, nanti saya akan bersedekah, bukan minta sholat, atau bukan minta haji, atau bukan minta puasa, tapi hanya minta bersedekah. Bersedekah itu artinya membantu sesama. Jadi we are born to be a man of others sesungguhnya. Jadi kita ditempatkan di alam semesta ini untuk membantu sesama sesungguhnya. Di samping mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya kira saya pelajari dari kedua orang tua saya, termasuk juga dari orang-orang yang menjadi idola saya. Itu salah satunya saya kira ya orang-orang yang jiwa memberinya lebih besar dibandingkan kebanyakan orang. Jadi itu saya kira akan membuat hidup seseorang menjadi berguna buat masyarakat. Karena kalau orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Hadisnya kan begitu. Ya. Oke Pak, jadi beliau salah satunya ya, mungkin banyak lagi yang tidak terekspos ya. Beliau adalah sebagaimana di Serpa Aqua, yaitu donatur tetap gerakan umroh The Power Silaturahim. Itu mungkin ya, dan yang lain-lain. Nah, ini prinsip memberi Pak. Jadi kalau nggak salah orang tua ayah itu kan dulu teman dari atau partner dalam hal kebaikan dari Ketua Umum Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, A.R. Fakhruddin. Nah itu bisa diceritakan Pak, legacy dari ayah, dan ini tujuannya untuk menginspirasi orang lain agar bisa melakukan hal serupa yang ekstrim. Saya lihat ekstrim dalam hal bersedekah, dalam hal berbagi. Mungkin keekstriman ayah dalam hal keumatan itu seperti apa Pak? Oh ya, sesungguhnya ya biasa-biasa saja ya, saya nggak terlalu ekstrim juga, nggak tidak yang rendah juga, cuma cukup lah saya kira. Sesungguhnya agak malu juga saya menceritakan ini, tapi kira-kira untuk inspirasi boleh lah. Itu juga termasuk bersedekah, itu harusnya disembunyikan. Cuma kalau untuk menginspirasi boleh kan, di dalam Quran juga disebutkan, bisa ditunjukkan atau bisa disembunyikan, tapi lebih dahsyat hasilnya kalau disembunyikan. Cuma kalau ditunjukkan secara terang-terangan juga boleh, tidak ada larangan. Cuma kita tidak tahu sesungguhnya kalau disembunyikan itu lebih dahsyat nanti apa yang tersembunyi di situ, dan Tuhan melihat keikhlasan saya kira kalau disembunyikan. Kalau ayah itu kebiasaannya bantuin Pak AR itu bikin masjid ya.
Jadi beredar dari satu desa ke desa yang lain, masjid yang belum ada, desa yang belum ada masjidnya kemudian dibangunkan. Jadi saya kira itu kegiatan rutin karena nanti akan dibangunkan sebuah rumah yang luar biasa dahsyat di negeri akhir nanti kalau kita bisa bikin masjid. Termasuk juga ngurusin masjid, itu kan rumahnya Tuhan tuh di dunia. Jadi pasti akan dijamin oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan melihat kemurahan hati kita lah. Apalagi rumahnya dibangunkan, pasti akan memberikan balasan yang luar biasa besar. Itu beliau untuk di Jogja aja atau di luar Jogja, Pak? Oh ya, ada di Jogja, ada di luar Jogja juga, tergantung nanti permintaan juga. Ada panitia-panitia yang datang ke rumah, kemudian minta dibantu, kira-kira begitu. Ayah itu dulu bisnisnya apa, Pak, sehingga bisa membantu banyak masjid ini, juga ini sebagai spirit bahwa orang Muslim itu kan harus kaya, kira-kira gitu, agar bisa banyak membantu gitu, Pak ya. Nah, jadi kalau nggak kaya gimana bisa membantu, kira-kira gitu, Pak. Ya, oke. Jadi ayah saya itu dagang, jadi khususnya pedagang sepatu. Ada di lingkungan Jogja sih, tidak sampai ke luar. Jadi ya biasa-biasa saja, tidak kemudian kaya dan seterusnya. Jadi penghasilannya kalau saya lihat ya dia alokasikan untuk masjid itu. Mostly untuk masjid, untuk keluarga kadang-kadang nomor 2, nomor 1 masjid. Jadi saya kira itu yang jadi contoh buat kami anak-anaknya. Ya, dia punya beberapa toko gitu, kemudian setiap kali pulang kan ada penghasilan yang kita hitung, kemudian itu biasanya disisihkan lebih dulu untuk membangun masjid, kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa apa ya? Karena gini. Uang yang kita sedekahkan itu, dan ini contoh ceritanya kan berpuluh-puluh atau beratus-ratus atau berjuta-juta contoh yang menjelaskan kepada kita bahwa bukti ayat dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah 261 ya, bahwa itu nanti akan kembali kepada yang membuat sedekah itu. Diibaratkan oleh Allah. Allah itu kan suka perumpamaan. Perumpamaan orang yang bersedekah itu, termasuk membangun masjid itu kan juga sedekah itu. Itu bagaikan sebuah biji yang apabila ditanam dia akan tumbuh satu batang. Dari satu batang itu tumbuh 7 cabang. Dari 7 cabang itu tumbuh 100 ranting. Jadi itu nanti 100 ranting itu dikalikan 7 cabang, dikalikan satu batang, itu kira-kira 700 kali itu minimal kembalinya kepada yang bikin sedekah. Pasti itu jaminan dari Tuhan, tidak akan dilanggar oleh Tuhan. Janji Allah itu pasti benar, sehingga itu memudahkan sesungguhnya orang untuk melakukan segala aktivitas di dunia itu apabila dia gemar bersedekah. Jadi nanti dari 100 ranting itu tumbuh di situ kan, berapa kira-kira daunnya, berapa kira-kira bunganya, berapa kira-kira bijinya. Dari bunga itu kemudian berkembang menjadi pohon yang lain karena bijinya tersebar. Atau dari buah misalnya, ada bijinya kemudian tersebar menjadi pohon lagi, kemudian berkembang lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi, tumbuh lagi. Makanya di hadis bilang, kalau kita suka membantu orang, bersedekah misalnya, maka bukan akan mengurangi, tetapi malah menambah. Gitu. Dan itu sudah Mas Edi buktikan ya dalam kehidupan. Itu semuanya membuktikan, tidak ada yang keliru, itu janji Tuhan, di mana-mana seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk kekurangan uang karena bersedekah. Itu dilakukan saja. Kalau sudah pikiran, itu kira-kira ada 70 setan itu yang menghambat. Apakah dari keluarga atau dari lingkungan sekitar atau pikiran sendiri, itu nanti Anda akan terhambat untuk mengeluarkan misalnya yang paling Anda sukai apa asetnya, atau yang paling Anda sukai misalnya uang misalnya, nanti dari istri misalnya akan menghambat. Itu jangan dulu ya, kita perlu ini, udah itu bagian dari yang akan menghambat. Ada 70 hambatan. Nah, itu lebih baik yang seperti itu langsung melenyapkan. Rasulullah kan bilang kalau mau bersedekah, sudah bersedekah aja. Itu sedekahnya bagaikan angin yang berhembus. Jadi cepat sekali itu. Begitu ada kepikiran itu artinya peluang yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda untuk melakukan aktivitas sedekah yang betul-betul itu sesungguhnya berat sekali. Tapi begitu Anda cepat dan kemudian Anda melakukannya dengan semangat yang tinggi, itu Tuhan akan melihat kemurahan hati kita.
Oke, menarik sekali. Jadi ini menarik Pak Edi, ini kan akademisi itu kan biasanya rasionalitasnya sangat tinggi gitu. Tapi mungkin karena dicampur dengan sosok orang tua yang menjadi seorang agamawan gitu Pak ya, aktif bersosial, itu sangat mempengaruhi kepribadian itu Pak ya. Kenapa Pak itu rasionalitas itu dengan keyakinan itu Pak Edi lebih condong kemana? Kira-kira gimana Pak? Saya kira itu rasio itu. Jadi memang berbeda rasionalitas matematik, ekonomi dengan rasionalitas engineering dengan rasionalitas iman. Itu sesungguhnya rasionalitas iman. Kalau matematika kan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Tetapi kita jangan berpikir dengan rasionalitas matematik ya. Kita harus berpikir dengan rasionalitas iman, karena di samping rasionalitas yang sederhana matematika itu ada rasionalitas iman. Jadi jangan dikira kalau kita mengeluarkan 3, kita punya 5, kalau sisanya cuma 2. Tidak, itu 5 dikurangi 3 nanti hasilnya jauh lebih luar biasa. Dan itu rasionalitas iman itu harus kita sematkan sedikit demi sedikit, kita lakukan sehari-hari. Kalau Tuhan bilangnya kalau rutin meskipun sedikit itu bagus tuh, apalagi kalau banyak. Oleh karena itu maka ditantang itu, kita berani nggak melakukan itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Misalnya Anda punya 100, Anda berani nggak ngasih katakanlah 50, berarti separuhnya, berarti Anda bisa menyaingi Umar bin Khattab. Atau Anda serahkan semuanya, tapi jangan ya. Itu Anda menyaingi sahabat yang paling dekat dengan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu bawa berapa? Saya bawa seluruh aset saya ya Rasul. Terus anak istrimu mau kamu apakan? Saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu di hadapan Umar bilang, saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, jadi ini Pak ya, kalau kata anak sekarang itu bagaimana dunia harta, dunia jabatan itu tidak ada di hati Pak ya, tapi ada di tangan, sehingga kita untuk membagi itu sama sekali tidak berat. Nah itu kadang ya, memang perlu latihannya itu gimana Pak untuk generasi muda yang ingin mulai berbagi gitu Pak ya, itu kan soal kebiasaan dan soal habit juga. Jadi itu untuk melatihnya, kalau Pak Mas Edi seperti apa dulu Pak? Ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak siapa waktu itu ya, tapi beliau mensitir Syafi'i, saya kira. Dia bilang begini, letakkan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, tapi kematian di pelupuk matamu. Dunia itu hanya di tangan tuh, akhirat di hati, kematian yang bisa menjemputmu kapan saja itu di depan matamu. Sehingga apa yang kita mungkin bayangkan ke depan jauh-jauh itu mungkin bisa sirnas ketika kalau kita diambil oleh malaikat Israel. Oleh karena itu maka kalau kita tahu bahwa kita akan dijemput oleh Israel dalam waktu yang kita tidak tahu, mungkin bisa besok, mungkin bisa nanti dan seterusnya, maka kita persiapannya harus maksimal. Salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bisa menjadi man of others, maka mudah-mudahan di negeri akhir sana kita termasuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kita nggak tahu ya kapan ya. Tapi sesungguhnya jadwal kematian kita itu kan sudah ditentukan itu. Baik tahun, tanggal, hari, menit, detik itu sesungguhnya sudah di-print di Lauhul Mahfudz. Jadi kita tinggal tunggu aja jadwal kita kapan. Oleh karena itu manusia yang paling hebat, bahkan disebutkan dalam hadis yang paling cerdas, itu adalah mereka yang selalu mengingat-ingat tanggal diputusnya nikmat ini. Di mana tanggal diputusnya nikmat itu adalah hari di mana ajal kita dijemput oleh malaikat Israel. Dan bagaimana kita mempersiapkan sisa waktu ini untuk persiapan jangka waktu yang tidak ada batasnya ini, selama lama-lamanya setelah tanggal diputusnya kenikmatan itu, sudah kita nggak ada waktu lagi untuk mengumpulkan bekal. Jadi ini yang terakhir ini juga disampaikan oleh Steve Jobs pada saat beliau ceramah di Harvard. Jadi saya sudah divonis kanker, beberapa bulan lagi saya akan meninggal,
maka tidak ada yang bisa saya lakukan selain berbuat yang paling maksimal. Karena dia sudah tahu tuh kira-kira berapa bulan lagi, sehingga dia bisa lebih siap gitu ya, mempersiapkan kira-kira dari saat ini sampai meninggalnya beberapa bulan depan itu harus melakukan apa. Nah, kalau kita ingat seperti itu, mestinya kemudian kita melakukan aktivitas, kegiatan, amal usaha, membantu orang lain, mengabdi kepada Tuhan yang maksimal. Karena ya sudah, waktunya tinggal sebentar sesungguhnya. Cuma sayangnya kita tidak beritahu yang ini. Steve itu ya sedikit tahu karena dikasih tahu oleh dokter karena dia terjangkit kanker pada waktu itu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, maka biasanya ini ada yang bagus saya kira yang bisa kita pelajari bersama. Saya dapat dari seorang pengusaha dari China. Ada 3 itu falsafah hidup yang, tapi nggak usah saya sebutkan siapa orangnya. Tapi ini falsafahnya Chinese. You have to be Cheng Li, Chin Cai, baru kemudian Chuan. Cheng Li itu saling menghormati, saling menjaga, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita ingin dihormati, ya menghormati dulu orang lain. Kalau kita ingin dihargai, ya menghargai dulu orang lain. Itu juga falsafah Jawa juga seperti itu. Baru setelah itu Chin Cai. Chin Cai itu kalau kita sudah kenal, kita sudah berteman dekat, kita sudah seperti saudara. Nah, kalau ada salah satu anggota saudara yang wafat, yang tidak berhasil hidupnya, bisa dibantu. Kalau misalnya usahanya bangkrut, misalnya ya tunggu dulu sampai dia kemudian, karena sudah cincai lah, bantu, kemudian dia akan kembali bangkit lagi. Kalau dia tidak bisa jualan dengan harga yang lebih kompetitif, ya nggak apa-apa, karena teman dibantu dulu sampai dia kemudian bisa lebih efisien proses produksinya. Itu kalau sudah cincai itu, karena sudah berteman dekat, sudah seperti keluarga, baru dapat cuan, baru dapat profit. Saya kira seperti itu di mana-mana. Kemudian ada satu lagi yang mungkin untuk anak muda ini barangkali, satu juga yang saya pelajari dari seorang pengusaha yang lain, if you can give more than expectation of others, then you are successful. Ya sudah itu. Itu saya kira itu menguasai seluruh aktivitas kehidupan dari individual. Jika kalian bisa memberikan lebih dibandingkan yang diharapkan oleh orang lain yang berhubungan dengan Anda, ya sudah pasti sukses. Ada seseorang yang minta kualitasnya 8, Anda kasih 10. Orang itu minta 10, Anda kasih 15. Minta 15, Anda kasih 30. Pasti akan difavoritkan Anda. Dan akhirnya menjadi saudara akhirnya. Menjadi teman bisnis. Menjadi teman yang betul-betul disukai. Jadi kalau suatu saat kita lagi nggak bagus kondisinya, pasti akan dibantu oleh orang-orang yang kita layani dengan. Dan orang yang melayani dengan lebih baik itu biasanya akan menjadi good leaders. Jadi leaders itu dalam bahasa Yunani adalah servo. Servo itu kayak hero. Hero itu ya memberikan manfaat kepada komunitasnya. Memberikan sesuatu yang dimilikinya yang kemudian bermanfaat untuk masyarakatnya. Oleh karena itu maka to lead, ketika Anda menjadi pemimpin, menjadi kepala dimanapun, itu adalah to serve. Karena serving itu melayani. Anda melayani dengan lebih dahsyat, Anda adalah pemimpin yang lebih dahsyat lagi. Anda melayani dengan lebih rendah, Anda mikir individual, maka Anda akan dihindari oleh orang lain karena tidak menimbulkan manfaat kepada mereka. Jadi siapapun Anda, kalau ingin jadi pemimpin, maka you have to serve more than expectation of others. Mau jadi businessman, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi engineers, mau jadi dokter, kalau Anda melayani dengan lebih dahsyat kepada pasien Anda, kepada customer Anda, kepada mahasiswa Anda, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Jadi Anda akan dinaikkan derajatnya menjadi pemimpin yang kemudian rakyat yang digemari, yang akhirnya orang membalas kebaikan Anda. Saya kira keren sekali ini Pak Edi. Jadi bagaimana kita bisa memberi yang lebih dari harapan orang gitu Pak ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau pengusaha pasti sukses. Anda diminta untuk mengirim barang yang dipesan oleh consumers Anda tanggal 30, tapi barangnya sudah ada di kantornya dia, di mejanya dia, tanggal 25, ini 5 hari sebelumnya, pasti digemari Anda nanti. Jadi, dengan kualitas yang menjadi bagus. Orang yang ekstrim, tidak standar, kira-kira seperti itu. Iya, harus meminta diri lebih dibandingkan yang diminta oleh orang lain.
Oke Pak, ini mungkin gara-gara yang ini ya, apa itu sudah menjadi sikap. Tadi saya lihat jabatannya Pak Edi itu sangat banyak sekali di bidang pekerjaan ya. Ada di Kadin wakil pembina kalau nggak salah, lalu ada 17 jabatan kalau saya lihat tadi di kurikulum vitae. Nah, ini Pak, apa itu kenapa Pak dalam hal karir Pak Edi sebagai seorang dosen tapi naik terus, itu apa ada kaitannya dengan tadi memberi dan juga dengan tadi berpikir apa memberi yang terbaik gitu, apa yang dalam hal karir yang selalu ingin ditanamkan oleh Mas Edi? Oh ya, baik. Tidak ada satu values tertentu ya, tetapi saya kira untuk menginspirasi generasi muda di Malang dan juga di Jawa Timur barangkali yang mendengarkan ini, saya kira terutama bagi teman-teman yang beragama Islam, orang yang paling bagus kalau menurut hadis Bukhari itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu orang yang paling baik menurut Tuhan ya. Di salah satu hadis disebutkan begitu. Tetapi juga di hadis yang lain, orang yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ada juga di hadis yang lain, orang yang paling baik itu yang akhlaknya paling bagus. Sementara orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat kapan tanggal ajalnya itu. Karena ajal akan menjemput kita sewaktu-waktu. Itu kalau kita setiap hari memikirkan, kira-kira batas waktu kita, jadwal kita kapan ya? Sambil mempersiapkan ini dengan persiapan yang dahsyat, yang maksimal. Karena kita tidak tahu kapan yang ada di sini, pada saat malaikat Israel mencabut nyawa kita, dan setelah dicabut, maka ini dunia ini sudah sangat lain ini. Keduniaan ini sudah ditinggalkan semuanya. Ini nanti selama-lamanya kita nggak ambil lagi sini. Jadi kenapa kita tidak maksimal yang ada di waktu sisa-sisa kita itu? Jadi oleh karena itu kalau kita mengetahui itu, mestinya kita maksimal melakukan segala sesuatu yang ada di sisa hidup kita ini. Mau Anda anak muda, mau Anda sudah seniors, itu sama aja itu. Jadi kita sudah ditentukan jadwal kematian kita, baik tahun, tanggal, hari, menit, bahkan detik itu nggak akan berubah ya. Oleh karena itu maka kalau pesan kepada teman-teman generasi muda, terutama generasi yang Islam, pelajari Al-Quran yang sedahsyat mungkin. Kalau belum bisa baca ya berusaha untuk membacanya dengan bahasa aslinya. Kalau ingin mendapatkan values-nya, tentu membaca terus-menerus terjemahannya dan berusaha untuk melakukan apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu maka kalau di Islam ya, idola kita itu tidak harus satu orang itu, yaitu Khotamul Anbiya ya, Rasulullah Muhammad SAW. Harus itu kan sudah jelas disebutkan bahwa dia adalah panutan yang paling mulia. Tidak ada orang lain yang lebih mulia dibandingkan dia. Panutan yang paling bagus. Anda boleh punya panutan yang lain, tapi tempatkan Rasulullah bagi yang Muslim menjadi panutan utama nomor satu. Sifat-sifatnya apa, pelajari, kegiatan-kegiatannya apa, pelajari kalau bisa ditiru. Kebaikan-kebaikannya seperti apa, tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Oleh karena itu maka sebagai Muslim, saya mengidolakan yang nomor satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia penuntun kehidupan kita dengan Quran.